Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dea Sibuan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas video ekonomi Islam dengan materi sistem keuangan dan kebijakan moneter dalam perspektif Islam. Langsung saja. A. Konsep uang dalam Islam. Dalam mendefinisikan uang lebih mengkaitkan pada unsur intrinsik dan nilai guna dari uang itu tersendiri. Meskipun sebagian dari para pemikir di kalangan Islam masih mendefinisikan uang dengan emas dan perak, namun sebagian lainnya tidak lagi memaksakan pada bahan dari uang itu sendiri, tetapi lebih pada prinsip maslahah dan adalah yang terkandung dalam materi uang itu tersendiri. Uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitung yang sah dan dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dari definisi-definisi tentang uang di atas dapat diambil benang merahnya, yaitu merupakan definisi yang bersifat fungsional. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menunjukkan fungsi tertentu, dan uang memang memiliki berbagai fungsi yang berbeda, seperti media tukar atau medium of exchange, satuan hitung atau unit of account, alat penyimpan nilai store of value, dan standar pembayaran tertunda standard of deferred payment. B. Ekonomi makro dan perubahan fungsi uang. Yang pertama, ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang membahas permasalahan kebijaksanaan makro, yakni berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional, sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan-keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya, dan hal ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Dalam menganalisis ekonomi mikro pada umumnya meliputi bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Mikroekonomi lebih menitik beratkan pada analisa mengenai masalah pembuat pilihan, sedangkan dalam ekonomi makro lebih global atau menyeluruh, meliputi perubahan-perubahan keseluruhan dalam kegiatan ekonominya. C. Time flow of money of use economic. Flow of time atau time flow of money. Time flow of money dalam pandangan hukum Islam, persoalan riba sebetulnya sangat berkaitan dengan masalah uang. Sebagai perbandingan dengan teori ekonomi konvensional atau kapitalisme, Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan. Uang menjadi berguna hanya jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Dalam Islam tidak dikenal dengan adanya time value of money. Yang dikenal adalah economic value of time. Teori time value of money adalah sebuah kekeliruan besar karena mengambil dari ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ada ilmu finance. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.